Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 yang beranggotakan Rizky Ade Putra dengan nomor NIM 255231292, dengan saya sendiri Rehan Ramji Rudi Pratama dengan nomor NIM 255231297, Natasha Amelia Pramesti dengan nomor NIM 255231298, Putri Nafiatul Ummah dengan nomor NIM 255231308. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami yang berjudul Prinsip Produksi, Distribusi, dan Konsumsi dalam Islam. Pengertian produksi dalam Islam. Produksi dalam ekonomi Islam adalah setiap bentuk aktivitas yang dilakukan manusia untuk mewujudkan manfaat atau menambahkannya dengan cara mengeksplorasi sumber-sumber ekonomi yang disediakan Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi maslahat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Adapun prinsip-prinsip di dalam produksi. Yang pertama, seluruh kegiatan produksi terikat pada tataran nilai dan teknikal yang secara Islami, sejak dari kegiatan mengorganisir faktor produksi, proses produksi hingga pemasaran dan konsumen pelayanan kepada konsumen, semuanya harus mengikuti moralitas Islam. Yang kedua, terdapat 5 jenis kebutuhan yang dipandang bermanfaat untuk mencapai falah, yaitu kehidupan, harta, kebenaran, ilmu pengetahuan, kelangsungan keturunan. Yang ketiga, kegiatan produksi harus memperhatikan aspek sosial kemasyarakatan. Dan yang keempat, permasalahan ekonomi muncul bukan saja karena kelangkaan tetapi lebih kompleks. Adapun faktor produksi, yang pertama tanah, yang kedua tenaga kerja terkait langsung dengan tuntutan hak milik melalui produksi, dan yang ketiga modal, manajemen, dan teknologi. Pengertian distribusi dalam Islam. Distribusi dalam ekonomi Islam mempunyai makna yang lebih luas, mencakup pengaturan kepemilikan, unsur-unsur produksi, dan sumber-sumber kekayaan. Dalam ekonomi Islam sudah diatur kaidah distribusi pendapatan, baik antara unsur-unsur produksi maupun antara individu dan masyarakat dan anggota persyarikatan, maupun distribusi dalam sistem penjaminan. Sistem ekonomi yang berbasis Islam menghendaki bahwa dalam hal pendistribusian harus berdasarkan 2 sendi, yaitu sendi kebebasan dan sendi keadilan kepemilikan. Kebebasan di sini adalah kebebasan dalam bertindak yang dibingkai oleh nilai-nilai agama dan keadilan. Keberadilan dalam pendistribusian ini tercermin dari larangan dalam Al-Quran agar supaya harta kekayaan tidak diperbolehkan menjadi barang dagangan yang hanya beredar di antara orang-orang kaya saja. Tujuan distribusi dalam ekonomi Islam. Pertama, tujuan dakwah. Kedua, tujuan pendidikan. Ketiga, tujuan sosial. Dan yang keempat, tujuan ekonomi. Kemudian, pengertian konsumsi dalam ekonomi Islam. Konsumsi sebenarnya tidak identik dengan makan dan minum dalam istilah teknis sehari-hari. Akan tetapi, juga meliputi pemanfaatan atau pendaya gunaan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Tujuan konsumsi adalah untuk mewujudkan maslahah duniawi dan ukhrawi. Maslahah duniawi ialah terpenuhinya kebutuhan dasar manusia seperti makanan, minuman, pakaian, perumahan, kesehatan, dan pendidikan atau akal. Kemaslahatan akhirat ialah terlaksananya kewajiban agama seperti sholat dan haji. Adapun prinsip-prinsip konsumsi sebagai berikut, yaitu prinsip keadilan, prinsip kebersihan, prinsip kesederhanaan, prinsip kemurahan hati, dan prinsip moralitas. Kemudian, etika konsumsi yang terdiri dari adil, kehendak bebas, halal, dan sederhana. Tafsir ayat dan hadis tentang produksi, konsumsi, dan distribusi. Pertama, produksi
yang terdapat pada surat Al-Nahl ayat 5-9. Kedua, konsumsi yang terdapat pada surat Al-A'raf ayat 31. Dan yang ketiga, distribusi yang terdapat pada surat Al-Hasyr ayat 7. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya